67 yang sudah kami telusuri. lewat sos itu 67. Kalau senasional Pak berapa? Belum Jawa Timur tuh itu ya. Jawa Timur itu nama jalan secara logis kamu pikir Ya berarti kan begini Pak, artinya kepahlawanan beliau diakui nah, oleh itu kan masyarakat. secara de facto Pak. Iya. Tapi kita kan butuhnya de jure ya. Tapi Berarti Trunojoyo ini termasuk salah satu pahlawan yang tanpa mahkota. Iya. tanpa tanda jasa. Iya mungkin itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berada di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sampang. Kita nanti akan ketemu dengan Kepala Dinas, akan diskusi terkait dengan tokoh Trunojoyo Kabupaten Sampang. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang di Sanju Channel, kita ketemu dengan Bapak Kepala Perpus dan Dinas Kearsipan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. dan Perpustakaan Kabupaten Sampang. Kita akan diskusi sekelumit terkait dengan tokoh Trunojoyo. Nah, ini kan menarik Pak ya. Ya. Pak Darmanto ini ya. Jadi Trunojoyo itu kita tahu di halayak umum, satu sisi namanya jadi logo Pemkab. Ya. Logo Pemkab anu itu Pak, dia pakai Trunojoyo, bahkan di beberapa nama jalan pun Trunojoyo. Kemudian di bandara pun Sumeneb Trunojoyo. Bahkan di markas polisi pun Trunojoyo. Tapi di sisi lain kita sebagai anak muda banyak yang nggak tahu apa sih sebetulnya peran Trunojoyo dalam konteks itu. Ini kan Trunojoyo masanya hidup 16 Pak ya, di abad 16. Iya, 1600-an ya. Di 1600-an. Gimana yang Bapak tahu sedikit tentang tokoh Trunojoyo? Ya. Trunojoyo itu lahir di era pemerintahan Sultan Agung dan dilanjutkan kepada pemerintahan Sunan Amangkurat I di Kerajaan Mataram. Dalam hal ini Mataram Islam yang didirikan oleh Panembahan Senopati. Trunojoyo ini ayahnya adalah Demang Maloyo. Beliau wafat ketika disuruh Sunan Amangkurat I untuk memerangi Pangeran Alit. Yang siapa itu? Pangeran Alit adiknya Sunan Amangkurat I yang berontak kepada Amangkurat I. Yang Meloyo, yang bapaknya? Iya, bapaknya itu untuk menumpas pemberontakan oposisi di Mataram. Dan termasuk setelah bapaknya Cakraningrat I yang namanya Raden Prasino itu juga Bapaknya siapa itu Pak? Kakeknya Trunojoyo. Kakeknya. Trunojoyo itu. Yang Cakraningrat I ini ya? Ya, sama bapaknya. Jadi bapaknya Demang Maloyo. Bapaknya Demang Maloyo Cakraningrat I. Akhirnya meninggal, kemudian dia diasuh oleh Pamannya. sudah ikut diberi oleh termasuk Demang Kanjoran apa? Panembahan Rama dan sebagainya itu yang dipelihara ini. Jadi sejak kecil Trunojoyo sudah di era perjuangan sudah banyak rasa prihatinnya. Karena didikan prihatin dan kesengsaraan inilah melahirkan Trunojoyo seorang yang katakanlah tawadu. Jadi dia gurunya termasuk Sunan Giri, kemudian ulama-ulama lain yang memompa untuk memerangi kebatilan dan kejahatan. Oleh karena itu semangatnya Trunojoyo ini semangat memerangi kebenaran, kebatilan dan sebagainya. Termasuk anti penjajah itu Ya, sebenarnya. termasuk anti penjajah itu karena Tapi kalau lahirnya benar Pak ya di Kabupaten Sampang. lahirnya di Sampang. Tapi masa kecilnya dia di Mataram. Ya, Riwariwi. Karena pada waktu itu Sampang masuk daerah kekuasaan Mataram. Mataram. Ya? Masuk wilayah Mataram. Apa yang menurut sampean Pak dari beberapa literasi bacaannya peran Trunojoyo dalam konteks penjajahan pada waktu itu? Apa kira-kira? Ketika Yang paling berkesan. ketika VOC sudah mulai hampir masih sementara di Batavia, kemudian hampir merambah ke arah
tengah dan timur, Trunojoyo juga merasa ya tadi karena Mataram berkoalisi dengan Sunan Amangkurat I berkoalisi dengan VOC, sehingga Trunojoyo juga koalisi dengan anaknya, yakni Adipati Anom, putra mahkota Sunan Amangkurat I. Bahkan Sunan Amangkurat I itu mengundang Trunojoyo karena konteksnya dia putra mahkota, tapi Sunan Amangkurat mau mengalihkan putra mahkotanya ke Pangeran Puger, makanya dia mengajak Trunojoyo melalui Panembahan Rama, yakni seorang ulama dari Kajoran itu. Dia menghadirkan Trunojoyo, kalau mau memberontak ini satu-satunya orang yang bisa mengalahkan Mataram. Akhirnya koalisi ini terjadi, akhirnya Trunojoyo memimpin people power ini, mulai dari Sampang, Surabaya, Tuban, sampai akhirnya bisa membedah Mataram. Sebenarnya tidak masuk ya? Termasuk juga sudah. Madura itu ya? Madura sudah. Jadi itu diajak koalisi itu untuk memerangi bapaknya Sunan Amangkurat I itu yang berkoalisi dengan Belanda. Tapi Belanda pada waktu itu kalah tambur Pak, dengan pasukan. Oh enggak, Belanda waktu itu belum berperang secara langsung. Ketika Mataram sudah dibedah, Pleret sudah rontok, baru Amangkurat II anaknya ini menggantikan naiknya berkoalisi Belanda untuk memerangi Trunojoyo. Artinya Trunojoyo setelah Amangkurat II itu naik, kemudian Trunojoyo yang dihabisi oleh Amangkurat II. Iya, Amangkurat II itu. Karena Amangkurat I sudah meninggal, kerajaannya sudah runtuh, ya kan? Amangkurat II ini tidak punya wilayah, sudah tidak punya keratonnya sudah hancur tadi. Akhirnya Trunojoyo memindahkan markasnya ke Kediri. Di Kediri itu akhirnya memimpin perlawanan sampai di Malang, Antang dan sebagainya itu. Berarti Trunojoyo sempat memproklamasikan menjadi Raja Madura itu Pak? Panembahan Maduratna ya. Bukan hanya Madura, sebenarnya sebagian wilayah Jawa Timur sudah masuk terkurai ya, masuk. Panembahan mulai termasuk wilayah Mataram yang timur sudah kena itu. Sebagian ikut Trunojoyo itu. Kalau Pak, apa namanya, peran langsung dengan penjajahan dengan pasukan Trunojoyo ada nggak peristiwa itu? Ya karena tadi. Bergesekan langsung. Ya karena tadi Pasukan Amangkurat II ini. Tidak, setelah Amangkurat II berkoalisi kan berhasil akhirnya mengalahkan Trunojoyo. Oh justru Trunojoyo kalah? Kalah, terakhir kalah di daerah Ngantang itu, di pegunungan apa? Perbatasan Blitar Malang. Iya, di daerah Ngantang lah itu, ada mungkin Silo Kurung tidak salah itu. Berarti Trunojoyo itu meninggalnya di sana Pak? Oh enggak, Trunojoyo itu meninggalnya di Mataram. Di Mataram? Jadi setelah dia terdesak, pasukannya sampai kepepet, sampai dipepet. Mataram itu kalau sekarang namanya kabupaten apa Pak? Terus sekarang kalau Pasnya? Mataram itu wilayah Jogja dan sekitarnya. Oh, termasuk Solo. Jawa Tengah ya? Iya, Jogja Solo itu. Jadi keraton Jogja dan Solo ini cikal bakal gitu. Jadi Mataram pertama itu di Kota Gede. Nah, setelah itu pindah ke Kerta. Setelah pindah ke Kerta, pindah ke Pleret. Setelah di Pleret pindah ke Kartasura. Setelah pindah dari Kartasura ke Surakarta itu. Nah, lagi kita kembali ke jasa pahlawan. Sebagai pahlawan nasional yang paling dominan untuk tokoh Trunojoyo itu apa? Oh, dalam konteks nasional. Dalam konteks nasionalnya? Ya semangat memerangi penjajahannya. Penjajahannya. Karena Berat. mungkin merasa kekuatan VOC sudah mau bergeser ke arah tengah dan timurnya ini karena dia mungkin berat. Ya. Berarti memang Trunojoyo itu sempat memang bergesekan langsung ya dengan Belanda itu. Iya, ada memang yang menangkap Belanda. Dan kerjasama dengan siapa tuh? Karen Galesung itu. Galesung. Jadi mantunya itu. Tapi Karen Galesung itu anaknya Sultan Hasanuddin. Berarti Pak, Trunojoyo ini termasuk meninggal di usia muda ya? 30-an paling ya? 23 bro? 30-an? Tidak sampai. Tapi ini kan sekarang sudah mulai diusulkan oleh beberapa tim. Diusulkan untuk menjadi pahlawan nasional. Sebenarnya begini, kalau sesuai Permensos memang sudah tidak memungkinkan. Artinya bukan diusulkan, kan sudah lebih 4 kali. Yang diusulkan? Iya, jadi mulai zamannya Pak Muhammad Nur Gubernur Jawa Timur, zaman Soeharto itu, terus kemudian berikutnya zamannya mungkin setelah Soeharto siapa ya? Gus Dur.
pernah diusulkan. Pernah diusulkan juga. Mega pernah, SBY pernah sudah beberapa kali. Termasuk bukan dari Sampang toh, dari Bangkalan, dari beberapa komunitas. Ada Semadura itu Pak. Iya, beberapa komunitas veteran juga itu Jadi fungsi kandas Pak. kandas. Makanya solusi terakhir pertama 2 Januari nanti ditahlili, baru yang kedua direvisi. Revisi dokumen-dokumen itu. Dokumen ya, Pak. Karena memang kalau pakai dokumen-dokumen yang penyerahan dari penyiaran pun disertai oleh pamannya sendiri, cangkrannya 2. Jadi setelah cangkran pertama kan Bunga Semadura jadi cangkran 2, pamannya sendiri. Dan pamannya sendiri itu pertama ya musuhan dengan Trunojoyo awal juga. Sampai berakhirnya pun Trunojoyo ini yang menyerahkan ke Adipati Anom sebelum dibunuh, dia pamannya sendiri. Dia secara licik lucu akan Berarti terakhir itu Pak, makam Trunojoyo di mana? Ya tidak ada makam yang sudah dihancurkan, mohon maaf dimutilasi. Luar biasa, luar biasa. Dan saking saktinya, pertama dipenggal kepalanya, kemudian masih berdiri tegak. Akhirnya setelah itu dibuat model mutilasi zaman itu, karena sama mantan, sama penunggung zaman waktu itu. Dan ini luar biasa. sehingga makamnya itu gak jelas apa ada dengan paham Informasi menyampaikan itu ya. Nah itu hanya kalau penjelasan di aja. catatan sejarah dengan paham tapi berdasarkan penerus orang banyak pihak itu dibunuh Pak, kalau yang tadi bisa dikalahkan dari Itu kan luar biasa itu bukan. pasukan Trunojoyo itu sampai berapa waktu itu Pak? Ya enggak, di samping pasukan Pak juga karena people power tadi. nah Tapi informasi Trunojoyo itu memang punya pasukan khusus gitu. Kelompok juga gabung. Iya. Iya, punya pasukan khusus memang. Iya. Yang dididik langsung oleh Trunojoyo. Dan memang ya sebulan ya memang karena dia berhasil begitu akhirnya orang juga mencari kelemahannya apa waktu itu mengalahkannya juga dengan cara taktik bukan Bukan langsung berhadapan. kan fisik ya dan kan dia aja dibunuh secara di belakang Ditusuk dari belakang. iya dia enggak masuk udah di lapas bukan dilucuti berperang tapi Enggak, dia sudah. di kelabu seperti Artinya di intrik sudah ya. iya sudah intrik. Setidaknya semangatnya Oh iya, Trunojoyo iya, iya. itu kan penting Pak. iya iya iya. Semangatnya itu. dan Semangat perjuangan. dan rata-rata mereka yang memasang nama jalan nama gelar apapun sudah menganggap pahlawan gitu loh Iya. termasuk Mabes Polri. Mengakui. Padahal mereka lupa ya. Nah, Kalau mereka tidak Trunojoyo kan pahlawan. belum pahlawan. Belum. Dan kemarin Pak Tito sudah dipanggil ke UTM itu juga. Oh Pak Tito. Iya, karena Mendagrinya. ya, Pak Tiko yang itu waktu Kapolri-nya. Nah, untuk apa? Nah, kemudian Sultan Hamengkubuwono X sudah dipanggil ke UTM juga. Dan alhamdulillah Sultan Hamengkubuwono ke-10 ini merespon. Di Jogja sudah ada 2019 ada tarian Beksan Trunojoyo. Dan sebelumnya tidak pernah itu. Tarian Trunojoyo. Oh, tarian Trunojoyo digelar di Kasultan. Apalagi di tempat lainnya justru nggak ada Pak. ya nah ya karena Tidak ada, belum ada. Dan lah mungkin ini Pak, artinya kita mengekspor salah satu tokoh yang mungkin sangat luar biasa pada waktu itu. Ini kan menjadi semangat sebenarnya, Iya. khususnya dari generasi muda. Misalkan dari segi perjuangannya Oke. apa, terus kemudian dari apa namanya? Dan kesaktiannya bisa membedah Mataram itu luar biasa. Bukan apa? Bukan udah. mata Artinya bukan orang main-main juga. Ya, iya. Jadi mungkin kembali lagi Pak, jadi penegasan kita di diskusi hari ini. Jadi Trunojoyo itu ada berapa nih? 67 jalan. yang sementara Jawa Timur toh itu ya. Timur. Yang terdeteksi. Luar biasa ya. Kalau Indonesia mungkin itu ratusan. lain nama gedung kayak Lain tentu gitu Pak. ini jalan gedung Ya, nama-nama PDAM kan ada di sini PDAM terminal, Trunojoyo, pelabuhan. Apotek juga ada. Apotek Trunojoyo juga. Berarti kalau senasional itu bisa jadi ribuan Pak ya. Iya.